Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Cahyo. Saya owner dari Kelinci Hias Jogja yang beralamat di Malangrejo Wedomartani, Ngemplak Sleman, Yogyakarta. Kita ini ternak kelinci hias ya. Kita punya 7 jenis kelinci hias di sini. Dari tahun 2020 kita nggak ada niatan untuk ternak pertamanya. Kita dari hobi aja, terus sekarang jadi banyak seperti ini. Kita awal mulanya pelihara itu dari sepasang. Saya tuh emang dari kecil tuh emang suka binatang. Sebelum dari kelinci ini saya pernah punya juga kucing, itu hampir 3 tahun kita ternakin juga. Cuman karena ada beberapa hal ya makanya kucingnya kita habiskan, kita jual semua. Terus saya berhenti kayak seminggu gitu kan nggak pelihara Thomas. Biasanya terus pelihara hewan terus kok nggak pelihara itu kan rasanya sepi. Akhirnya saya searching cari kelinci gitu. Dulu taunya kelinci ya cuman kelinci, ternyata pas sudah tahu itu ternyata kelinci banyak jenisnya. Pertama beli saya yang jenis Holland Loop kayak gini, yang telinganya turun, jadi kayak bukan kelinci gitu. Pertamanya seperti itu. Kalau saya sukanya kelinci hias karena jenisnya ini aja macam-macam mas, jadi nggak cuma satu jenis aja. Kalau kelinci pedagang cuma satu aja ya. Kalau kelinci hias kan ada yang telinganya turun, ada yang coraknya seperti kayak Dalmatian ini, ada yang jenis Dutch juga, ada yang kecil jenis Netherland, ada yang bulu panjang, ada Angora. Jadi ini sukanya dari itu sih, daripada kelinci pedagang, lebih bervariatif, ada jenis-jenisnya, warna-warnanya kayak gitu. Dari 7 jenis yang ada di kandang kita itu kita ada Rex, terus ada Netherland Draft, ada Holland Loop, ada Dutch, ada Lionhead di belakang, terus ada English Angora sama Fuzzy Loop. Tapi kalau yang ini yang anak-anaknya adanya cuman yang ada 5 jenis. Kalau yang Fuzzy Loop sama Angora kebetulan lagi nggak reproduksi. Untuk perawatan harian kelinci ini mudah ya mas ya, jadi mereka nggak perlu perawatan khusus sebenarnya. Kalau yang bulu-bulu pendek kayak gini, mereka makannya cukup 2 kali sehari. Pagi kalau di sini antara jam 6 jam 7, kalau malam habis maghrib biasanya. Terus kalau minum tuh harus ada. Sebenarnya cukup itu aja sih perawatan. Cuman kalau kita di sini karena banyak, kita biasanya seminggu sekali itu maintenance ya, kita cek kesehatannya. Untuk perawatan kandangnya cuman seperti itu aja. Kalau untuk vitamin kita jarang ngasih vitamin yang dari pabrikan gitu, kita lebih ke cari alternatif yang alami-alami aja. Kalau per bulan karena populasinya di sini sekitar 50-70, itu untuk sebulan itu sekitar 10 karung, itu sekarungnya 25 kilo. Populasi dengan populasi sekitar 50-70 kelinci. Termasuk irit kalau menurut saya nih. Soalnya kalau yang jenis-jenis hias gini makanannya nggak terlalu banyak sih. Itu nanti updopnya di umur 2 bulanan, minimal itu 2 bulanan. Kalau di bawah itu biasanya emang masih rawan stres, rawan mati, rawan diare. Pemeliharaan yang baik itu kalau kelinci itu sebaiknya jangan dikasih makan sayuran dulu nih. Jangan sayuran, kangkung, sayur kobis itu nggak boleh sama sekali. Padahal kalau orang awam tahunya kalau kelinci dikasih kangkung ya, tapi sebenarnya itu kangkung itu berbahaya untuk kelinci. Nanti bisa bikin diare sama kambing karena kangkungnya terlalu banyak gasnya. Kalau kayak wortel itu masih bisa, tapi kayak buat cemilan aja, bukan makanan utamanya. Makanan utamanya bagusnya ya pelet sama rumput hay itu aja. Kalau dari kelinci ini penyakitnya kalau yang lebih sering itu cuma ada 3 nih. Yang pertama skabies, yang kedua kembung, yang ketiga itu ada diare. Itu penyakit yang paling sering dialami kelinci. Sebenarnya ada juga penyakit-penyakit lain, cuman itu lebih jarang. Lebih seringnya itu tadi skabies, diare, sama kembung. Kalau skabies itu tuh biasanya dari kebersihan dan kelembapan kandangnya harus terjaga untuk dia nggak terkena skabies. Karena skabies itu biasanya karena dari kotoran yang menumpuk, terus amoniak naik, nah itu menjadi penyebab skabies. Kalau dari diare itu biasanya karena salah makan. Beberapa sih masih bisa diobati nih, tapi kalau udah kembung itu udah agak susah. Kalau kembung itu biasanya faktornya itu bisa dari makanan, bisa dari cuaca, bisa.
Kalau kandang idealnya untuk jenis kelinci yang kecil kayak gini, ini yang nggak terlalu besar ini ukurannya paling ini dari 40 kali 70 itu udah cukup untuk satu indukan, terus bisa beranak pinak di ukuran segitu itu cukup kalau untuk yang jenis-jenis hias ini. Karena yang hias ini kan nggak terlalu besar mas ukuran tubuhnya, jadi termasuk yang gampang, terus tempatnya juga nggak perlu yang terlalu besar. Outdoor boleh, yang penting dia ada tempat teduhnya. Soalnya kalau di kandang terus outdoor nanti kalau kepanasan lama biasanya mereka kan dehidrasi, nggak kuat panas, nanti biasanya mati. Kalau di outdoor tapi ada tempat teduh sih aman biasanya. Kalau di sini di peternakan kami untuk penjualannya kita mengandalkan sosial media gitu. Itu ada dari Facebook, dari Instagram, dari TikTok, kadang dari Shopee itu juga ada pembeli dari situ. Kalau untuk pelanggannya ini bervariatif ya masih dari anak kecil, mahasiswa, orang tua itu ada semua. Terus dari semua jenis yang kita pelihara 7 jenis itu semuanya ada peminatnya. Jadi nggak ada yang peminatnya dikit, ada yang peminatnya banyak, enggak. Semua rata. Kalau sini pasti ada peminatnya. Untuk kirim-kirim luar kota kita bisa. Kita udah sering kirim-kirim. Kalau untuk Pulau Jawa itu nanti kirim-kirimnya pakai kereta atau travel. Kalau luar pulau itu nanti pakai pesawat. Tapi kalau luar pulau emang ongkirnya lebih mahal nih karena naik pesawat. Kalau di Pulau Jawa itu pakai kereta itu lebih murah. Nanti biasanya kirim dari sini sore sampai lokasi tujuan biasanya pagi itu udah sampai. Kalau pakai kereta atau travel. Peminatnya semua hampir sama nih, hampir rata, masih ada semua peminatnya. Cuman terakhir ini yang paling banyak peminatnya tuh Netherland Dwarf sama Holland Loop. Netherland Dwarf itu ciri-cirinya dia jenis yang paling kecil. Jadi dia di antara semua jenis kelinci itu nanti dia besarnya itu paling kecil gitu. Tapi nggak yang segini terus gitu, tetap bisa besar. Cuman nanti ukuran besarnya dia paling kecil kalau di antara jenis kelinci yang lain. Terus kalau Holland Loop ini ciri khasnya dia tuh telinganya turun mas. Jadi kalau kelinci kan identik dengan telinga naik nih. Kalau ini telinganya turun seperti ini, terus kepalanya itu bulat. Ini kalau di sini yang paling mahal di kita tuh jenisnya Lion sama Holland Loop. Dia walaupun mahal, tapi peminatnya lumayan banyak. Terus ada Lion Head. Kalau Lion Head itu dia jenis kecil yang bulu panjang. Kalau yang Netherland ini dia jenis kecil yang bulu pendeknya. Kalau yang Lion itu jenis kecil yang bulu panjang. Terus yang tadi yang telinga turun itu juga ada dua sebenarnya. Kalau yang bulu pendek seperti ini namanya Holland Loop. Nah, nanti kalau ada yang bulu panjang juga, itu namanya Fuzzy Loop. Telinganya turun tapi bulunya panjang itu nanti Fuzzy Loop. Tapi stok anak-anaknya kita lagi kosong. Terus kalau yang Rex ini sebenarnya bisa hias, bisa pedaging ya, karena itu dia ukurannya besar. Cuman dia bulunya halus, terus warnanya bervariatif mas. Jadi dia bisa hias, bisa untuk pedaging. Terus ada lagi English Angora, itu yang full bulu panjang sebadan-badannya. Itu juga lucu, cuman stoknya kita habisnya. Kalau English Angora kayak yang di logo kita itu seperti itu, dia bulunya full panjang di tubuhnya. Kalau untuk jenis Dutch, dia ciri khasnya dia marking warna putihnya itu pasti di sini. Jadi marking warna putihnya itu pasti di sini, terus di sini ini putih. Nah nanti belakangnya ini bisa warna seperti ini namanya chestnut atau apa gitu. Terus ada warna hitam, ada warna abu, ada warna kayak kuning-kuning keorenan gitu. Kalau saya sih emang paling sukanya yang Holland Loop karena kayak bukan kelinci aja. Dulu awal pelihara juga Holland Loop ini, jadi kayak bukan kelinci. Walaupun terbilang mahal sih, tapi emang kayak bukan kelinci aja, lucu. Terus dia karakteristiknya juga lebih kalem daripada jenis yang lain. Oh, kita juga ada marmut juga di sini. Mereka itu benar bisa mulai berkembang biak itu biasanya di umur 6,5 bulan mas, itu udah mulai bisa reproduksi. Cuman kalau di kandang kita minimal 7 bulan baru kita kembang biakan. Terus nanti kalau yang jenis-jenis ukuran kecil kayak Holland Loop, Netherland Dwarf, terus Lion Head itu nanti anakan paling banyak itu 5, tapi rata-rata cuma 2 apa 3 atau 4 gitu. Cuman kalau yang kayak jenis Rex, terus jenis Fuzzy Loop, jenis English Angora itu anakan tuh bisa sampai 8, 10 gitu, tapi rata-rata paling 4 sampai 7. Di peternakan kita itu ada 7 jenis nih. Itu harganya untuk anakan umur 2-3 bulan itu sekitar dari 100 sampai 500 per ekor. Nanti harganya tergantung jenis, warna, jenis kelamin kadang juga berpengaruh sama kualitasnya. Kalau jenis kelamin itu berpengaruhnya di saat-saat tertentu. Kalau misal panennya banyakan yang jantan itu nanti harga betinanya biasanya kita akan kasih harga yang lebih mahal. Karena kalau hasil panen kan untuk jenis kelamin kita nggak bisa nentuin ini bisa ditentuin keluar betina semua atau jantan semua gitu kan nggak bisa. Tapi di bulan-bulan tertentu pengalaman di kandang kita, kalau di cuaca kemarau itu biasanya kebanyakan lebih banyak keluar anakan jantan daripada betina. Kalau pas musim dingin itu rata-rata banyakan betina. Kalau seperti itu kandang saya yang nggak tahu kalau di tempat lain seperti itu.
Kalau kelinci ini sebenarnya bisa nggih kayak dilatih potty training seperti kayak kucing gitu, cuman dia perlu waktu lebih lama, nggak secepat kayak kucing gitu. Terus biasanya beberapa konsumen saya yang cerita itu untuk jenis Holland Loop ini biasanya lebih cepat potty trainingnya. Jadi dia bisa di satu tempat gitu, bisa dipanggil, bisa diajak jalan-jalan, itu biasanya jenis Holland Loop. Kalau jenis lain itu karakternya biasanya lebih lincah, tapi tetap bisa aja dilatih untuk jadi lebih friendly gitu. Nanti biasanya dari peliharanya minimal 2 bulan, terus sesekali makannya kayak disuapin, terus kadang diajak main, digendong gitu tuh nggak apa-apa. Yang penting kalau dia yang gendong itu biasanya orang-orang yang udah agak dewasa nih. Kalau orang dewasa kan lebih ngerti cara pegang dia, cara gendong dia. Biasanya kalau yang cepat stres itu biasanya kalau yang megang anak-anak. Kalau anak-anak kan karena mungkin gemes gitu, jadi megangnya kayak cuma dicubit, kadang diangkat sembarang, itu biasanya stres karena itu anak. Satu bisa, sepasang boleh, tapi biasanya kalau orang-orang yang pengalaman di sini karena belum pengalaman ya pengennya tuh beli cuma satu. Tapi biasanya kalau cuma beli satu itu nanti pasti sehari 2 hari setelah beli pasti balik lagi ke sini untuk cari temennya dia. Soalnya kadang beberapa jenis itu ada yang kalau di sini kan di satu kandang kan, kalau yang anak ini kan diisi beberapa, jadi mereka kan banyak temennya. Terus biasanya beli satu di tempat baru dia kesepian, biasanya akan murung biasanya. Tapi itu nggak terjadi di semua kelinci ya, beberapa aja. Kelinci sini sebenarnya peminatnya banyak nih Mas. Jadi kalaupun mau dijadikan peluang bisnis itu sangat menjanjikan sekali karena emang peminatnya banyak. Kadang di kandang kita aja kayak permintaan itu masih banyak, kadang stoknya nggak ada. Makanya kita juga kadang bingung. Makanya kalau saya pribadi, saya nyuruh saudara-saudara saya untuk saya sebarin indukannya untuk dipelihara dan nanti panennya bisa diambil ke sini, karena kalau di sini kapasitasnya nggak mencukupi Mas. Jadi tempatnya sedikit, terus permintaan banyak, ya mau nggak mau saya nyuruh saudara saya untuk pelihara ini biar stoknya ada terus gitu. Kalau untuk bisnis tuh Mas lumayan menjanjikan lah. Di peternakan kami ini selain saya breeding terus sama selling kelincinya, kita juga jual semua perlengkapan tuh, ada dari kandang, tempat makan, tempat minum, pakannya. Bahkan di sini juga ada rabbit hotel, itu kayak penitipan. Kalau teman-teman beli kelinci di kita terus pas mau lebaran pulang kampung gitu kelincinya nggak ada yang rawat, nanti bisa dititipin di sini. Kita juga ada pengobatan. Kalau kelinci yang dari sini nanti pengobatannya itu bisa rawat jalan atau rawat inap. Kalau kelinci yang dari sini gitu ada privilege tersendiri lah nanti. Dari luar juga bisa diobatin di sini, tapi emang ya ada tarif khususnya lah ya, beda kalau yang beli dari sini. Buat teman-teman semua, kalau ada yang mau pelihara kelinci atau konsultasi dulu boleh, nggak harus beli kelinci, konsultasi boleh, langsung beli juga boleh, nanti bisa langsung ke tempat kita. Kalau tanya-tanya lewat sosial media kita ada di sini nih, di Kelinci Hias Jogja ini ada di TikTok sama Instagram aja. Nanti kalau untuk WA ada di 0812 2628 5463. Kalau teman-teman mau datang langsung ke peternakan kita, alamatnya di Malangrejo Wedomartani Ngemplak Sleman, Google Maps-nya peternak kelinci dan marmut hias Jogja.